Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada kesempatan ini saya hadir untuk kembali menjelaskan yaitu tentang hikmat dan iman. Jadi dalam pembahasan ini Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang hikmat itu seperti apa dan iman itu seperti apa. Banyak dari kalangan kita yang belum mengerti dan memahami arti daripada hikmat dan iman. Sehingga Bapak Ibu sekalian, marilah kita pada kesempatan ini untuk mendengarkan penjelasan yang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, hikmat yang sebenarnya itu seperti apa dan iman itu apa. Jadi banyak orang yang mengatakan dan menyebut hikmat dan iman tapi tidak tahu apa isinya dan seperti apa hikmat dan iman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba saudara perhatikan baik-baik di dalam ayat ini dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang iman, kita mulai dari iman. Iman itu artinya percaya. Nah, ketika kita katakan kita percaya kepada siapa dan percaya kepada apa? Tentu ada dua hal di sini Bapak Ibu Saudara. Tentu ketika kita bilang dan kita katakan kita percaya kepada Yesus, dan apa yang kita percayakan di dalam Yesus itu ada apa? Tentu adalah janji-janjinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, artinya kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Juga kita percaya atas segala janji-janji Tuhan. Tentunya adalah firman-firman. Dan itu adalah harapan kita sebagai orang yang beriman dan yang percaya kepada Yesus. Artinya segala sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang kita harapkan mulai hari ini, yaitu janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Janji untuk masa depan kita, untuk pekerjaan kita, untuk rencana-rencana kita dalam kehidupan ini maupun di hari yang akan datang. Tuhan mempunyai janji-janji, tentu adalah janji yang sungguh pasti. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti adalah tindakan-tindakan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah bukti bahwa kita memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus dan kita percaya kepada janjinya. Sehingga karena kita percaya kepada janjinya, sehingga ada pengharapan kita di dalamnya. Sehingga adanya pengharapan akan menjadi sebuah bukti dalam perilaku atau tindakan kita yang tentunya sesuai dengan firman Allah, sesuai apa yang kita imani, yang kita percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 itu sampai dengan 9. Mari kita lihat. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran yang dipersembahkan Salomo yang di atas mezbah itu. Pasal 5, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini kita berbicara tentang hikmat. Ya. Ya. Bagaimana Tuhan menyampaikan atau berfirman, mintalah apa yang aku berikan kepadamu. Saudara. Nah, kita lihat dalam pasal 6, dalam ayat 6 pasal 1 Raja-Raja pasal 3 di ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita ingin memperoleh hikmat dan ketika kita ingin mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menunjukkan kesombongan diri, ya, artinya kita menganggap orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang sombong akan selalu mengandalkan kepintarannya, mengandalkan dirinya. Artinya dia melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya sendiri atau pikirannya sendiri. Dan tidak akan mungkin dia akan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan. Nah, di dalam pasal 7, di dalam ayat 7. Maka sekarang ya Tuhan, inilah dikatakan Salomo, maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Artinya ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Tidak menemukan diri walaupun ia masih muda pada waktu ia memimpin pasukan dan rakyat yang begitu banyak. Tapi ia tidak menyumbangkan diri di hadapan Tuhan. Ia tetap merendahkan diri. Sehingga di dalam ayat 8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Dan di dalam pasal 9, di dalam ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat yang sangat besar ini? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Salomo meminta kepada Tuhan suatu hati yang faham untuk bisa menimbang perkara, untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat, untuk menghakimi umat Allah yang pada waktu itu dipimpin oleh Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita ingin memperoleh hikmat dalam kehidupan kita, maka kita akan dibawa untuk menghadapi setiap masalah atau perkara. Banyak masalah yang akan kita hadapi, dan tentu dari tidak lain tujuannya adalah supaya kita mengerti dan memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan masalah yang ada, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setiap masalah dalam kehidupan kita, artinya jangan kita mengandalkan diri sendiri, jangan kita mengandalkan kepintaran kita. Tetapi ketika kita ingin memperoleh hikmat, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab setiap masalah-masalah yang kita hadapi, ya, masalah yang ada, Tuhan tahu masalah kita. Dan Tuhan pun tahu cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Artinya hikmat itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hati kita untuk memahami setiap masalah yang ada. Ya, untuk memahami cara-cara Tuhan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Itulah hikmat yang Tuhan berikan, yang Tuhan tanamkan dalam hati kita untuk memahami kehendak Allah. Untuk bisa kita rasakan apa yang dirasakan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga setiap masalah, ya, kita mempunyai banyak cara yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi itu harus, ya, menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Sehingga hikmat, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tetapi hikmat
adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diberikan cuma-cuma untuk memahami setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti bahwa ketika kita menghadapi masalah atau persoalan, ya, Tuhan tahu masalah kita, Tuhan tahu persoalan kita, dan Tuhan pun tahu, ya, cara menyelesaikan masalah kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, karena kita memiliki iman, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini terjadi akan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang iman, ya, iman adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan pula dengan cuma-cuma kepada kita, bahwa gimana ketika kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Allah, dan juga anugerah di dalam hati kita Tuhan berikan, kita juga diberikan percaya akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita yang menimbulkan pengharapan, ya, sehingga adanya pengharapan itu menjadi bukti, yaitu dalam tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang hikmah dan iman, ya, sudah saya jelaskan semuanya, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tentang apa yang saya sampaikan ini, yaitu tentang hikmat dan iman seperti apa. Tadi saya sudah jelaskan semuanya. Semoga ini saudara bisa memahami, dan semoga saudara bisa menjadi berkat bagi semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.